Pak, terkait kunjungan hari ini Pak. Ini dari warga dulu, saya sampaikan. Sini. Pak RT. Dari warga, Ini saya mulai dulu ya. Namanya siapa Jadi Pak? pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada warga Kampung Elektro yang sore hari ini menyambut silaturahmi kami. Kami datang untuk silaturahmi mendiskusikan masalah-masalah yang dirasakan oleh warga. Jadi tadi ada berbagai hal yang mereka ungkapkan. Nah, sebelum saya melanjutkan silakan Pak RT menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai Ketua RT Wilayah Kampung Elektro, saya Pak RT Joko mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Anies Baswedan dan tim yang baru semalam kami dapat info akan dikunjungi Pak Anies, benar-benar mendadak. Dan alhamdulillah hari ini kami warga sangat bangga dengan kedatangan Pak Anies dan kita sudah menyampaikan keluh kesah permasalahan di Kampung Elektro ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kampung Elektro, Pak? Jadi kami akan silaturahmi dengan banyak tempat. Jadi kita menyadari bahwa di Jakarta ini ada masyarakat yang sudah merasakan kesejahteraan yang amat baik. Ada yang sedang berjuang menuju sejahtera, ada yang sangat prasejahtera. Kita ingin Jakarta jadi rumah bagi semua. Kita ingin kota Jakarta jadi kota yang modern, kota yang maju, tapi juga kota yang membahagiakan. Membahagiakan itu untuk semuanya. Jadi tadi kami berdiskusi dengan warga, mereka menyampaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang menurut mereka perlu diselesaikan oleh pemerintah. Jadi kami mendengar, kami berdiskusi, dan saya sampaikan, insya Allah kita ingin agar Jakarta ini rumah bagi semua, jangan hanya rumah bagi sebagian, termasuk tadi pelayanan-pelayanan pendidikan, perumahan, kesehatan, termasuk persoalan pajak bumi dan bangunan yang bagi masyarakat yang prasejahtera itu adalah satu beban yang cukup besar. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang bila diberikan amanat nanti kami akan kembalikan supaya semua warga merasakan Jakarta sebagai rumah yang mengayomi, melindungi, menenangkan bagi semua. Pak, tadi kan disinggung mengenai sertifikat ya Pak. Sebenarnya status warga di sini itu tempat tinggalnya gimana sih? Apakah sudah bersertifikat atau seperti apa? Nah, harus dicek lagi. Tapi kami dulu punya program yaitu IMB kolektif. Karena persoalan sertifikat tanah kewenangannya ada pada BPN. Tapi kita tahu bahwa warga tinggal di tempat-tempat ini sudah puluhan tahun. Dengan diberikan IMB kolektif, maka persoalan tanahnya biar diselesaikan lewat mekanisme pengadilan. Tapi mereka bisa tinggal dengan IMB kolektif, satu RT, satu IMB. Dengan adanya IMB itu mereka bisa mendapatkan izin usaha. Dengan ada izin usaha mereka bisa mendapatkan kredit untuk usahanya. Dan bisa menerima listrik, air, itu semua kebutuhan dasar. Nah itu salah satu solusi. Tapi persoalan sertifikatnya itu kewenangannya kan ada di pusat. Khusus untuk kampung ini, saya belum tahu prosesnya seperti apa. Nah di sini terkait pilkada Jakarta ini kan PKS sebelumnya menyebut bahwa salah satu alasan. Nah ini soalin dulu. Pak, soal ini Pak NGO PBB ini kan diberlakukan pajak ya Pak ya untuk rumah kedua minimal 2 miliar. Nah ini artinya Pak Anies tidak setuju dengan kebijakan Pak Heru Budi soal pemungutan pajak yang baru saja disahkan ini Pak. Intinya kebijakan itu sederhana dan meringankan warga yang memang pada beban hidupnya besar. Itu prinsip. Pak Anies ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jaga-jaga. Kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan
proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi itu kita lihat aja. Cukup ya? Soal PDI juga Pak, ini katanya Mas Hasto maupun juga sudah melakukan komunikasi dengan calon-calon potensial di Pilkada Jakarta. Termasuk Mas Anies juga sudah Pokoknya saya ini kan janji sama prinsipnya. Semua kalau sudah beres baru kita umumkan. Ya. Pak Anies tadi sudah ada komunikasi Pokoknya sama PDI. selama masih proses, biarkan proses itu berjalan. Pak, soal Anies terakhir PKS soal PKS karena nggak bisa mencari koalisi itu Pak, menjadi alasan buka peluang bergabung plus itu ya. Pokoknya kami menghormati aspirasi warga. Jadi kita berjuang untuk kepentingan warga Jakarta. Biarkan prosesnya berjalan. Ya. Mas Anies satu lagi, ini kan kemarin Mas Kaisang di DPP PKB bilang katanya siap melawan Mas Anies kalau enggak Pak RK begitu. Kalau dari Mas Anies sendiri gimana? Saya siap memperjuangkan warga Jakarta. Pak, kalau statement PKS 40 hari kan diberi waktu 40 hari untuk mencari koalisi, itu apakah benar Pak? Sebenarnya ada tenggat waktu 40 hari untuk mencari koalisi? Nah, pokoknya saya terus fokus pada warga Jakarta. Setelah obrolan tadi di dalam Pak, untuk kampung elektro sendiri dan kampung-kampung lainnya apa Pak yang Bapak mau bawa ke depan? Kalau di 2018 kan dulu Bapak menata ulang ini. Semuanya menyampaikan penonton, kan intinya sampaikan saya itu rasa tenang. Ketika mereka menerima pembebasan PBB, maka mereka punya rasa tenang. Tahun depan pun berjalan sesuai. Ketika mereka terima bantuan pendidikan, juga tenang. Gak usah khawatir tahun depan tahu-tahu berhenti, tahu-tahu berkurang. Lansia juga tenang karena kan mereka tetap jadi lansia tahun depan, malah tambah umurnya. Ada rasa tenang bahwa bantuannya tidak sana juga turun potong bulan depan rumahnya padat sekali, panas sekali tidur, orang tuanya miskin, ayahnya miskin. Ketika lihat anak itu apa sih yang ada di pikiran anak orang tuanya? Orang tuanya miskin. Akankah anak saya tinggal seperti saya sekarang ya ketika nanti dia dewasa? Akankah anak saya menderita seperti saya ya besok? Benar seperti rakyat. Dan negara itu dapat memberikan bantuan supaya anaknya bisa sekolah sampai tuntas, lansianya terawat sampai tuntas, tidak ada perubatan. Itu harus memberikan rasa tenang kepada yang miskin, sehingga dia bisa menengok ke anaknya yang sedang tidur, kira-kira bilang begini, ya anak saya memang lahir di keluarga miskin, tapi untung ada negara yang membiayai dia sehingga bisa sekolah sampai tuntas, karena masa depannya jangan cabut optimisme orang tua itu jangan pernah dicabut, jangan pernah dipotong, karena itu akan negara begitu dan negara datang dengan hati, dengan cinta kasih, dengan rasa sayang, seperti mereka ada yang saya baik keluar tapi juga baik negara hadir dan rasa tenang sehingga mereka bisa hidup dengan baik dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Artinya walau terancam tidak terancam tidak dapat penyelesaian, Bapak akan terus menyampaikan. Saya merasa bersyukur bahwa sampai dengan sekarang tidak ada sesuatu yang berubah. Oke. Kanan Pak, kanan.